Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao menyebut Mo Dao pelayan kecil, membuat pemuda berjubah putih itu hampir meledak karena marah. Bagaimana bisa dia, tokoh unggulan di wilayahnya, diremehkan oleh seorang junior yang bahkan hanya menguasai 2 helai energi abadi? Di medan perang yang penuh darah, pertarungan terhenti sejenak. Semua mata tertuju pada 2 sosok yang akan bertaruh harga diri. Shihao menyindir, "Kalau kamu kalah dan mati mendadak, siapa yang bertanggung jawab? Jangan-jangan usahaku sia-sia." Mo Dao marah, tapi menahan diri. "Jika aku kalah, aku akan mengakuinya." Sorakan dari para pendukung Mo Dao terdengar nyaring. Banyak wanita muda bersorak, tak rela jagoan mereka dihina. Shihao malah meledek lagi. Jubah putih, kulit halus, mau jadi playboy? Tanpa basa-basi, Mo Dao menyerang. Aura surgawi menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi ribuan burung vermilion yang menyala-nyala. Suhunya membakar ruang di sekitar. Namun, Shihao hanya tertawa, menunjuk, dan membubarkan semuanya. "Senjataku tak kasat mata, tapi sudah digunakan. Lihat wajahmu mengernyit." Mo Dao makin geram. Tekniknya berikutnya, kombinasi Li Flames dan kekuatan 5 elemen, menciptakan dunia mini yang mencoba menyegel Shihao. Serangan itu begitu kuat hingga membuat para penonton terdiam kagum. Namun Shihao membalas dengan teknik gabungan kunpeng dan petir, menembus dunia kecil itu dan menyerang langsung. Mo Dao mencoba menjebaknya dengan dunia dalam lengan, menciptakan ruang penyedot dalam jubahnya. Tapi Shihao justru masuk, lalu meledakkan ruang itu dari dalam. Mo Dao terpental. Shihao terus menyerang, setiap pukulannya menghancurkan kehampaan. Semua terkejut, ini adalah kekuatan murni dari kultivasi tubuh. Mo Dao mencoba menjelaskan bahwa semua teknik yang ia gunakan adalah rampasan perang dari dunia Shihao. Pernyataan itu menyentuh harga diri para kultivator dari dunia dewa surgawi. Shihao menatapnya tajam. Sekarang, siap jadi pelayan kecil? Kemarahan membuncah. Mo Dao tak ingin bercanda lagi. Shihao pun bersiap mengakhiri pertempuran dengan satu gebrakan terakhir. Kali ini dia tidak ingin bermain-main. Waktunya menentukan siapa pemenangnya. Shihao melesat seperti meteor, menghantam Mo Dao dengan kekuatan penuh. Energi abadi meledak di udara, sinar suci membanjiri langit. Satu jejak tangan menghancurkan pertahanan Mo Dao, mengguncang semua orang. Kekuatan Shihao saat ini telah mencapai puncaknya. Aura abadi memancar kuat, membuatnya seperti titisan abadi kuno yang bangkit kembali. Sementara itu, Mo Dao merespons cepat dengan 9 jejak surgawi, menciptakan kekuatan luar biasa yang meledak di udara kombinasi 9 teknik surgawi kuno. Namun, di tengah benturan dahsyat itu, Mo Dao tiba-tiba panik dan mundur. Dia merasakan sesuatu yang tak asing. Teknik sihirnya melemah saat mendekati Shihao. Kenangan lamanya melawan klan kaisar kuno terlintas, mereka kebal terhadap sihir. Pengalaman buruk masa lalu itu membuat Mo Dao sangat waspada. Dia sadar bahwa tubuh Shihao mengandung kekuatan serupa dan bertarung jarak dekat sangatlah berbahaya. Shihao mengejarnya tanpa ampun, menyindir, "Tadi kau bilang akan menekanku, sekarang malah kabur." Mo Dao diam. Dia curiga Shihao adalah keturunan klan kaisar, namun dibantah oleh Shihao yang justru mengaku dirinya memang dari klan tersebut. Pertarungan terus berlanjut. Mo Dao hanya bisa mengandalkan kekuatan sihir dari jarak jauh, sementara Shihao dengan tubuh kuatnya menyerang langsung seperti seekor naga. Kedua kekuatan itu berbenturan hebat di udara. Pertarungan berlangsung seimbang, bahkan setelah 100 jurus. Penonton terkejut. Mo Dao yang mereka yakini bisa mengalahkan Shihao dengan cepat ternyata kesulitan. Bahkan wanita-wanita muda yang mengagumi Mo Dao mulai cemas. Keduanya akhirnya terlibat dalam bentrokan fisik langsung. Tubuh Mo Dao, meski kuat karena energi abadi, mulai retak di bawah hantaman Shihao. Luka berdarah muncul, lengannya gemetar, dan pada akhirnya dia terlempar, muntah darah. Shihao terus menyerang, membentuk jejak demi jejak, hingga akhirnya berhasil menangkap Mo Dao. Dengan tenang dia berkata, "Hambaku menyerah atau tidak?"
Kerumunan terdiam. Mo Dao ditangkap. Para wanita muda pun hampir menangis. Pria yang mereka idolakan kini menjadi tahanan musuh. Mo Dao ditangkap. Pemuda berjubah putih itu sosok terkuat dari generasinya yang pernah menjejak gunung abadi dan menyaksikan makhluk abadi, kini tak berdaya. Ia membeku seperti patung, tak bisa menerima kenyataan. Selama 20 tahun, tak ada yang menyainginya, kecuali sang kakak perempuan yang hebat. Dan kini, ia kalah, ditangkap hidup-hidup. Dengan tubuh tersegel dan kekuatan terkunci, Mo Dao hanya bisa meraung, marah dan frustrasi. Ia yang menguasai 3 helai energi abadi, tak menyangka akan berakhir seperti ini. "Aku tidak terima," teriaknya menolak kenyataan. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi terpana. Mereka tak menyangka pemuda itu benar-benar mampu mengalahkan Mo Dao. Beberapa wanita muda berseru-seru penuh amarah dan tak percaya, menuduh Shi Hao curang dan menggunakan alat rahasia. Keriuhan pun pecah, pertempuran besar hampir terjadi. Namun, Shi Hao tetap tenang. Tangannya menyentuh bahu Mo Dao, siap menyalurkan kekuatan surgawi kapan saja. Satu gerakan saja Mo Dao bisa hancur. "Kalah ya kalah. Kenapa kalian semua sulit menerima kenyataan?" ucap Wang Xi, menyindir mereka yang tak rela. Ketegangan meningkat. Kedua kubu bersitegang, seakan hanya menunggu satu pemicu untuk meledak. Beberapa makhluk asing bahkan berselisih pendapat, saling tuding dan menyalahkan. Salah satu tokoh tua mencoba meredakan situasi. "Lepaskan dia, kita bisa bicara baik-baik," katanya. Shi Hao tertawa dingin, tak menggubris mereka. Beberapa mencoba mendekat, tapi orang-orang dari pihaknya pun sigap menjaga. Mo Dao tetap diam, namun pikirannya berkecamuk. Ia tahu, meski bertarung ulang dengan kekuatan 2 helai energi abadi, hasilnya akan tetap sama. Jika saja dia bisa menggunakan ketiganya, ceritanya pasti berbeda. Namun kini, ia hanya bisa menyesali keputusan membatasi kekuatannya sendiri. Akhirnya, ia berkata pelan, "Aku kalah." Hening menyelimuti seluruh tempat. Para pengagum Mo Dao, terutama para wanita muda, menangis terseduh. Kekalahan ini mengguncang mereka. Sosok pahlawan yang selama ini mereka puja runtuh seketika. Bagi Shi Hao dan pihaknya, ini adalah kemenangan besar. Menangkap calon makhluk abadi adalah prestasi langka. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak menyukainya, mulai memandang Shi Hao dengan kagum. Kemudian, Shi Hao mengingatkan tentang taruhan mereka. Mo Dao, sesuai janji, harus menjadi pelayannya. Itu terdengar kejam, membuat sosok sehebat Mo Dao menjadi budak. Namun Shi Hao memberinya jalan. "Nantinya jika engkau ingin menantangku lagi, silakan. Jika engkau menang, kau bebas. Tapi kalau kalah, kau tetap harus tunduk." Mo Dao merenung. Dengan susah payah ia akhirnya berkata, "Aku tak pernah mengingkari janji. Aku kalah dan aku akan menepati taruhan ini." Beberapa wanita dari pihaknya menangis dan berseru akan mendampingi Mo Dao dalam penderitaannya. Shi Hao tercengang, namun langsung menanggapi dengan bercanda, "Silakan saja kalau mau ikut." Di sisi lain, para makhluk asing makin murka. Kekalahan Mo Dao bukan hanya tamparan bagi mereka, tapi juga awal dari gejolak besar yang akan datang. Ucapan Shi Hao yang menyebut mereka diseret keluarga untuk diberi makan, membuat keempat wanita muda memanas. Mereka ingin membalas, tapi setelah melihat Mo Dao dikalahkan, mereka tahu tidak punya peluang. Makhluk asing di sekitar tak ingin membiarkan siapapun pergi, terutama Mo Dao. Bagi mereka lebih baik dia mati daripada menjadi pelayan musuh. Namun Mo Dao memilih menyerah. Ia meminta rekan-rekannya pergi, tapi para wanita muda menolak, emosional dan tak rela. Shi Hao hanya tersenyum santai, mengolok-olok bahwa ia juga ingin punya pengikut sekuat itu. Ucapannya membuat semua orang gemas. Tapi tak ada yang berani bertindak gegabah karena kekuatannya sudah terbukti. Keempat wanita tetap memprovokasi, menantang Shi Hao bertarung ulang tanpa menahan kekuatan. Namun Shi Hao hanya menanggapinya dengan santai. Ia bahkan mengaku khawatir jika pengikutnya lebih kuat darinya dan bisa membunuhnya sewaktu-waktu. Sementara itu, Cao Yuxing dan si kelinci kecil mulai curiga. Apakah pria ini benar-benar Shi Hao? Gaya dan bicaranya sangat familiar. Di sisi lain, Lu Tuo dan yang lain mendesak agar Mo Dao dibunuh saja.
Tapi Shi Hao menolak. Menurutnya memiliki pelayan sekelas Mo Dao jauh lebih berguna daripada membunuhnya. Ia pun bertanya tentang cara untuk mengikat jiwa seseorang agar tidak berkhianat. Mo Dao menawarkan pagoda penyimpanan jiwa, menyerahkannya kepada Shi Hao sebagai tanda kesetiaan. Ini membuat semua orang gempar. Pagoda itu adalah artefak langka dari zaman kuno yang bisa mengikat roh seseorang sepenuhnya. Melihat hal itu, para makhluk asing menyerang secara massal. Mereka tak bisa membiarkan jenius seperti Mo Dao menjadi budak lawan. Pertempuran besar pun meletus. Shi Hao memerintahkan Mo Dao untuk bertarung demi dirinya. Saat semua kekuatan bentrok, bumi berguncang, pegunungan hancur, dan langit mendidih. Serangan dari ahli dengan 3 helai energi abadi membanjiri Shi Hao. Melihat kekacauan ini, Shi Hao menghela napas. Tak ada jalan lain. Kini saatnya menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Ia bersiap menghabisi para makhluk kuat itu dan menancapkan namanya di medan perang. Sekali lagi, Shi Hao memandang serius ke depan. Aura musuh yang satu ini benar-benar mengancam. Di hadapannya berdiri seekor laba-laba raksasa, tubuhnya puluhan zang, penuh corak mencolok seolah dilukis oleh pelangi. Namun yang membuatnya paling terkejut, 3 kepala muncul dari tubuh itu. Kepala laba-laba emas, kepala singa hitam, dan 1 kepala manusia biasa. Aku suka serangga berdaging padat, renyah saat tikunya. Desis makhluk itu dengan suara logam yang menyakitkan telinga. Makhluk menjijikan ini memanggilku serangga, gumam Shi Hao dingin. Masing-masing dari ketiga kepala itu memancarkan 1 bunga dao besar. Aura yang terpancar membuat wajah para murid lembaga Dewa Surgawi berubah tegang, terutama mereka yang berasal dari keluarga kuno seperti Wang Xi dan Yao Yue. Mereka tahu, ini bukan sembarang musuh. Raja berkepala 3, makhluk legendaris dari era agung kuno, kini benar-benar muncul. Untung belum mencapai tingkat Master Sekti, ujar Wang Xi, mencoba menenangkan diri. Tapi semua tahu, jika makhluk ini berevolusi lebih jauh, itu akan menjadi malapetaka. Shi Hao menduga makhluk ini datang dari alam kuno, seperti Void Beast. Ia pun bersiap membunuhnya. Namun, Raja berkepala 3 menyeringai. Hanya 2 helai energi abadi, lemah. Ia tertawa rendah, lalu melepas serangan. Kaki-kakinya bergerak seperti tombak dewa menghantam ke arah Shi Hao. Serangan demi serangan begitu padat, kekuatannya setara artefak surgawi. Shi Hao menahan diri. Ia belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ia ingin memberi kejutan bahwa dia juga memiliki 3 helai energi abadi. Tapi Raja berkepala 3 bukan musuh biasa. Ia tahu medan, memantau situasi, bahkan siap mencegah pengkhianatan dari Mo Dao. Tiba-tiba beberapa bayangan hitam muncul di sekitar Shi Hao, mengeluarkan aura dunia bawah. Mereka menyerang tanpa ampun, tapi pukulan Shi Hao seperti kilat petir surgawi. 1 serangan, 1 musuh tumbang. Aku akan mengurus laba-laba sombong ini, serunya. Shi Hao bergerak cepat, menghindari jaring-jaring yang ditembakkan oleh Raja berkepala 3. Sementara itu, makhluk itu melempar serangan mendadak ke arah Mo Dao yang sudah sibuk bertarung melawan lawan lain. Wang Xi dan Xuan Kun turun tangan. Mereka sadar, jika Mo Dao jatuh, maka kekuatan tim mereka akan terguncang. Bunga Dao dan sinar surgawi ditembakkan ke arah Raja berkepala 3. Medan perang kacau. Pertempuran besar pecah tanpa kendali. Shi Hao menerobos jaring, melesat ke belakang Raja berkepala 3 dan menghantam dengan kekuatan penuh. Tapi makhluk itu bereaksi cepat. Perubahan waktu, teriaknya. Ruang hening sejenak. Serpihan waktu bertebaran seperti bunga jatuh, membekukan segala gerakan. Shi Hao tercengang. Kekuatan waktu. Ini bukan musuh biasa. Ini adalah predator sejati dari zaman kuno. Aku peroleh teknik ini dari wilayah kalian, ejek Raja berkepala 3. Cukup untuk membunuh makhluk kecil sepertimu. Namun Shi Hao tak mundur. Dengan teriakan keras, dia menyalakan niat membunuh yang menggetarkan langit dan bumi, mengarahkannya langsung ke lawan yang kini menjadi pusat kekacauan. Itu saja spoiler untuk episode 225 dari Donghua series Perfect World.